Peneliti senior Dr. Victor Stafford punya obsesi. Dia adalah salah satu pemikir paling cemerlang dari organisasi SCP. Tapi saat ini pikiran itu sedang dipelintir oleh kesedihan dan kebingungan. Salah satu teman terdekat dan orang kepercayaannya di organisasi, seorang ahli astrofisika anomali bernama Dr. Lilibet Orion telah hilang. Tidak dibunuh, tidak diculik, benar-benar menghilang tanpa jejak. Kembali ke Dr. Orion pertama kali hilang dari peta, Dr. Stafford memimpin penyelidikan darurat. Seharusnya tidak mengejutkan siapapun bahwa pergantian karyawan di organisasi SCP lebih tinggi daripada organisasi lain di bumi. Kami telah membahas seluruh video tentang berbagai cara operator organisasi yang malang mungkin mati dalam menjalankan tugas. Tapi beberapa hal lebih buruk daripada tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada temanmu yang hilang. Dr. Orion telah mengalami tragedi hampir setahun sebelum dia menghilang secara misterius. Suami dan putrinya yang masih kecil tewas dalam kecelakaan mobil. Tentu saja, desas-desus menyebar bahwa mungkin kesedihan itu terlalu berlebihan bagi dokter yang malang itu. Tapi Dr. Stafford tidak mau mendengarnya. Sebagian dari dirinya tahu bahwa Lilibet Orion masih hidup di luar sana di suatu tempat, tapi dia perlu menemukan apa yang terjadi padanya. Inilah yang memicu obsesi yang akan menghancurkan karirnya yang terhormat di organisasi dan bahkan mungkin pikirannya. Dia telah melangkah melampaui batas profesional dengan mengakses jumlah dokumen yang sangat pribadi, termasuk file anggota dan sejarah proyek Lokasi 19. Dia membaca bertumpuk-tumpuk dokumentasi arsip tentang hilangnya anggota organisasi yang tidak dapat dijelaskan, termasuk hilangnya O5-7 beberapa dekade sebelumnya. Pencarian Dr. Stafford berlangsung selama 20 tahun, masih menemukan sangat sedikit kecuali pola hubungan misterius antara masing-masing dari mereka yang menghilang. Semua adalah karyawan organisasi dengan 3 derajat pemisahan satu sama lain untuk membuatnya sangat reduktif. Sejumlah besar orang hilang, termasuk Dr. Lilibet Orion. Dia tidak tahu apa yang membawa mereka atau mengapa, tapi dia akan mempertaruhkan nyawanya pada keyakinan bahwa ada satu kekuatan di balik itu semua. Dan sementara Dr. Stafford tidak tahu, dia memang benar. Hampir 20 tahun sebelumnya, Dr. Orion mendapati dirinya berada di tempat yang tidak familiar dan asing saat bangun tidur. Setahun sebelumnya, dia tinggal di rumah berlantai 2 di pinggiran kota, tapi setelah kematian suami dan anaknya, dia pindah ke apartemen di kota. Rumah itu hanya memiliki terlalu banyak ruang kosong untuknya. Tapi sekarang dia tidak berada di rumah lamanya atau apartemen barunya. Dia berada di sebuah pondok pedesaan 2 tingkat di suatu tempat di pedesaan. Secara alami, Dr. Orion pertama kali mencoba menelpon untuk meminta bantuan, tapi tidak ada sinyal ponsel dan tidak ada wifi. Selain itu, dia mencoba melarikan diri dari properti dengan berjalan kaki, hanya untuk menemukan efek anomali pertamanya. Saat berjalan keluar dari satu sisi properti, kamu muncul kembali masuk ke sisi lainnya. Rumah itu terletak di tengah-setengah mil tanah berumput, ditutup dengan pagar kayu. Sebuah ayunan yang sepi ada di dekat pohon di halaman. Tidak peduli berapa kali Dr. Orion mencoba berlari melewati batas-batas tanah bangunan, dia akan muncul menghadap pondok kecil pedesaan sekali lagi. Selanjutnya dia mulai berteriak dan meminta bantuan. Tidak ada apa-apa, hanya burung-burung dan tupai-tupai yang tampaknya menyadari tangisannya dan mereka lari ketakutan. Tidak ada apapun tentang pondok yang menunjukkan lokasinya. Apakah dia masih di Amerika Serikat? Dan pondok jauh dan tak berpenghuni yang membentang di luarnya hanya berfungsi untuk mengonfirmasi persis apa yang dia takutkan. Tidak akan ada orang di luar sana untuk membantunya. Ini akan menjadi situasi yang menakutkan bagi siapapun. Tapi untungnya, pelatihan organisasi bagi Dr. Orion memungkinkannya untuk tetap tenang di bawah tekanan. Dia segera beralih ke mode penelitian dan investigasi. Mungkin akan ada kunci untuk melarikan diri atau menyelamatkannya di tempat lain di pondok. Pengetahuan adalah kekuatan dan Dr. Orion jelas tidak suka merasa tidak berdaya. Lantai pertama dan kedua pondok terasa relatif konvensional. Perabotan pernak-pernik, wallpaper menawan, tapi sedikit terkelupas. Tidak ada apapun tentang hal itu yang secara terang-terangan bersifat anomali. Namun segera dia mendeteksi suara aneh yang datang dari loteng, seperti gerakan lambat dari mesin tua. Saat naik ke sana, dia menemukan sebuah alat aneh yang terbuat dari kayu dan logam ada di sudut loteng. Dengan sebuah plakat ditempel di bagian depan, itu juga memiliki beberapa pipa PVC yang keluar dan mengalir ke dinding ke lokasi yang tidak diketahui. Dr. Orion mendekat dan mempelajari plakat itu. Bunyinya, silakan isi mesin ini sekali sehari pada siang hari. Kami tidak bisa tiba dengan tergesa-gesa jika mesinnya kering. Kami harap kamu mengerti dan percaya bahwa kamu akan menjaga pengaturan dari sisimu seperti yang kami lakukan. Terima kasih. Aneh. Dia perlu menyelidiki lebih lanjut. Di ruang bawah tanah, dia menemukan elemen lain yang lebih ganjil di rumah itu. Rumpun besar tumbuhan aneh yang tidak bisa dikenali. Itu sebagian besar semacam hijau keruh dengan merah dan ungu yang membuatnya tampak hampir seperti dunia lain. Yang paling aneh, ketika berada di dekat tanaman, dia mendengar suara aneh seperti statis yang keluar darinya. Itu juga sebentar-sebentar mengeluarkan denyut merah yang aneh. Tidak butuh waktu lama bagi Dr. Orion untuk menyadari bahwa denyut itu sebenarnya adalah kode Morse
fase menyampaikan dua pesan berbeda dalam satu putaran. Yang pertama adalah, terima kasih telah memberi makan tanaman. Ada hambatan karena macet, mungkin butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dan yang kedua adalah, tolong buka palka ini hanya saat cuaca baik. Harap tutup ini waktu hujan, salju, dan dinginnya musim dingin. Terima kasih. Sama seperti pesan yang disampaikan, ada lubang di langit-langit di atas, miring sempurna untuk memungkinkan cahaya matahari masuk ke vegetasi asing setiap kali dibiarkan terbuka. Hal terakhir yang ditemukan Dr. Orion di rumah itu tampaknya yang paling tidak supranatural dari ketiganya, namun yang paling anomali dalam arti kata tradisional. Itu adalah terminal komputer organisasi SCP, jaringan tertutup dan model yang agak lama pada saat itu. Dia berhasil membootnya dan mendapatkan akses dengan kredensial loginnya, tapi apa yang dia lihat jelas tidak membuatnya nyaman. Dia saat ini terjebak di tengah apa yang oleh para korban tempat ini disebut SCP-2508. Sepotong berita pertama yang paling baru adalah bahwa kesulitan kecil yang dialami Dr. Orion ini adalah hukuman seumur hidup. Hanya satu orang yang akan pernah terjebak di sini pada satu waktu, dan mereka akan tetap di sini sampai mereka mati dengan satu atau lain cara. Yang bisa dilakukan sementara itu adalah pekerjaan untuk memelihara rumah dan berharap siapapun pemiliknya suatu hari nanti akan kembali dan memberinya kelonggaran. Saat itulah dia menemukan catatan terakhir yang ditinggalkan oleh O5-7. Isinya, saya sedang dalam perjalanan pulang ketika itu terjadi. Itu sekitar 30 menit perjalanan melalui banyak jalan belakang dan saya sangat mabuk. Itu adalah salah satu dari kejadian skenario tingkat XK yang terhindari. Mari kita rayakan. Jadi saya tidak ragu-ragu untuk menghabiskan lebih banyak anggur merah. Ketika saya tiba di teras depan saya, mobil miring sehingga ban depan masuk ke tanah di halaman depanku. Saya tersandung di pintu. Setelah gelisah, saya berhasil memasukkan kunci saya ke dalam pintu dan akhirnya pintu terbuka. Tapi kemudian ketika saya melihat sekeliling, itu sama sekali bukan rumah saya. Itu adalah tempat ini. Saya kaget. Saya kembali keluar. Tentunya saya pikir saya tidak sengaja memasuki rumah lain dalam keadaan mabuk. Tapi sekarang bahkan bagian luarnya tidak seperti yang diharapkan. Lingkungan suburban-urban telah bergeser ke pedesaan. Mobil saya masih di sana, ada di jalan aspal yang sekarang menjadi jalan tanah. Semuanya berbeda dan tidak pernah sama persis. Itu semua 23 tahun yang lalu. Tidak diragukan lagi, posisi saya sebagai O5 sudah lama diganti. Dan disinilah saya, setelah menemukan sedikit jawaban yang mengejutkan, sesekali saya akan menemukan sepatu tua atau foto seseorang yang datang sebelum saya. Dan saya diingatkan bagaimana kita semua dirantai bersama-sama dalam layanan yang tidak disadari dan wajib ke tempat ini. Akhir-akhir ini awan terus gulung-gulung dan tanaman di ruang bawah tanah berdengung lebih dari biasanya. Saya mendengar gemercik air yang mengalir melalui pipa-pipa di dinding dari mesin tua yang berdebu itu, dan kadang-kadang saya mencoba mencari kemana air itu mengalir. Saya pikir itu keluar di luar rumah, ke lapangan berumput di depan set ayunan. Ketika saya berbaring di rumput, kadang-kadang jika saya mendengarkan dengan seksama dan segala sesuatunya tenang, saya bersumpah saya dapat mendengar suara-suara yang datang dari jauh di bawah tanah. Mereka terdengar seperti semacam mekanisme jarum jam, roda giginya berdengung pelan. Saya tidak tahu apa artinya, dan saya pikir saya tidak akan pernah tahu. Tidak diragukan lagi, hal yang paling membingungkan tentang tempat ini adalah fitur yang sangat kecil. Ada terminal komputer di ruang kerja, dan sepertinya itu salah satu benda tertua di rumah. Ini jelas dari organisasi, tapi itu cukup meresahkan. Kita akan tahu tentang ini jika organisasi tahu, saya yakin. Namun jika memang benar demikian, maka tetap tidak menjelaskan bagaimana anomali tersebut mendapatkan penunjukan nomornya. Apakah itu sewenang-wenang atau benar-benar dikatalogkan di dunia luar? Saya tidak berpikir untuk tahu dari sini. Terkadang saya merasa seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Ini bukan untuk seseorang untuk menyelamatkan saya, tapi seolah-olah saya sedang menunggu untuk bertemu seseorang di sini. Saya memimpikan pertemuan apa itu atau mengapa itu bisa terjadi. Tapi di suatu tempat jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa saya hampir pasti akan mati di sini, dan penantian panjang ini akan diteruskan ke yang lain untuk terus menunggu dengan napas tertahan untuk sesuatu. Meskipun apa sebenarnya sesuatu itu, kita tidak yakin. Mungkin suatu hari nanti saya akan belajar bagaimana makanan diisi ulang. Saat dia menyelesaikan catatan itu, Dr. Orion merasakan gelombang ketakutan yang dingin menyapu dirinya. Dia tidak hanya terjebak, dia adalah yang terbaru dalam barisan panjang orang-orang yang terjebak dan terkutuk, yang telah dikurung dan kemudian binasa di pondok kecil yang sepi ini. Menjaga tempat itu tetap baik sementara seseorang atau sesuatu melakukan perjalanan panjangnya kembali. Jika ini adalah sesuatu yang terjadi, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi orang terakhir yang binasa di sini setelah beberapa dekade penantian. Saat bulan berganti tahun dan tahun berganti puluhan tahun, Dr. Orion tetap bertahan. Dia belajar beberapa hal tentang tempat itu, hal-hal yang dianggap bisa dia sampaikan kepada orang lain, seperti mesin di loteng, mesin yang membutuhkan air setiap hari, entah bagaimana terikat pada integritas pondok itu sendiri dan penghuninya. Jika tidak disiram dengan benar, penghuninya akan mulai sakit dan akhirnya mulai mati. Kembali keluar, Dr. Victor Stafford akhirnya didisiplinkan untuk penyelidikan ekstrakurikulernya. Dia dilucuti dari semua gelar dan isinya karena menghabiskan seluruh waktunya mencari misteri Dr. Lilibet Orion. Organisasi terus terang memiliki
memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Mereka pikir Stafford gila. Mereka tidak tahu seberapa dalam misteri ini, tentang berapa banyak operator organisasi yang diambil, atau yang paling penting dari semuanya, fakta bahwa Stafford tahu siapa yang akan diambil selanjutnya. Kembali di SCP-2508, segalanya berbeda untuk Dr. Orion. Hampir 20 tahun telah berlalu dan dia berada di tahap yang berbeda dalam hidupnya. Sampai batas tertentu, dia menerima kenyataan barunya ketika dia memimpikan kehidupan lamanya. Dia sering bertanya-tanya apakah mimpi-mimpi itu adalah kehidupannya yang sebenarnya, dan waktunya di pondok hanyalah mimpi buruk yang gelap dan berulang. Mungkin dia akan mati di sini suatu hari nanti dan membiarkan yang lain menggantikannya, atau mungkin dia tidak. Dr. Orion selalu menjadi tipe orang yang ingin tahu. Bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mati tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pondok kecil yang aneh itu. Dan yang lebih penting lagi, apa yang terjadi di bawahnya. Sekarang tonton horor hujan pencuri tubuh SCP-3300 dan kamu tidak akan pernah berhasil ke SCP-084 tentara statis untuk tempat-tempat anomali yang lebih menakutkan yang kamu tidak akan pernah bisa kabur.